Rahasia di kamar mayat. Pria ini memiliki hobi khusus. Melihat mayat cantik itu, mau tak mau aku memberinya suntikan. Wanita di bawah sedang dalam masalah. Nama pria itu adalah Harvey. Ini penjaga kamar mayat. Baru saja mayat wanita baru dikirim. Dan ini Anna yang kehilangan nyawanya karena kecelakaan. Dan Harvey, sebagai salah satu penggemar terbesar Anna, ia pun mengeluarkan ponselnya dan memotret tubuh Anna yang dingin. Meskipun Anna sang bintang telah meninggal, tapi fotonya akan tetap viral. Tentu saja, hal baik semacam ini pasti tidak akan melupakan saudara. Melihat dua saudara baik Paul dan Pete datang ketika berita itu dijelaskan, lalu biarkan Harvey membawa mereka ke kamar mayat. Mari kita lihat sisa-sisa bintang besar Anna. Harvey tidak mau. Tapi dalam keputusasaan dia harus setuju dengan mereka. Dia dimanfaatkan untuk membawa keduanya ke kamar mayat. Saat lampu menyala, dia melihat ruangan yang penuh dengan mayat. Tidak bisa menahan hawa dingin. Lalu perlahan ia mengangkat kain putih itu. Yang terlihat adalah wajah yang cantik. Ini juga memberi Pete ide yang buruk. Harvey tidak lupa memberikan dorongan saat ini. Artinya Drogda yang akan datang malam ini perlahan menyentuh kulit Anna. Rasa dingin itu seketika menyulut hasratnya. Kemudian dia mengungkapkan keinginannya untuk mencicipi rasa seorang bintang besar, dan Paul juga diseret oleh Harvey. Dari sini dapat dengan jelas melihat setiap gerakan Pete. Pete selesai dalam 2 menit. Dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu yang sampah. Lalu datanglah Harvey. Melihat bintang besar yang memikirkannya, Harvey merasa harus memanfaatkan kesempatan ini. Jadi pertempuran dimulai, tapi yang mengejutkan, Anna membuka matanya. Ini membuat Harvey takut sampai jatuh. Peter dan Paul datang dan melihat pemandangan itu. Saya pikir harmoni itu luar biasa. Bahkan orang mati dihidupkan. Ketika Paul melihat ini, segera air untuk Anna. Tapi Harvey dan PK yang ada di sebelah mereka terlalu takut untuk berbicara. Mereka pikir Anna mungkin tahu apa yang terjadi barusan. Tapi Paul tidak berpikir begitu. Keduanya juga bertengkar karena ketidaksepakatan mereka. Saat mereka berdebat, terdengar suara dari luar. Pria ini benar-benar gila. Melihat mayat cantik yang tergeletak di tempat tidur memiliki pikiran jahat. Mau tak mau aku memberinya suntikan. Aktris yang meninggal itu bangun. Ketiganya juga langsung bersembunyi. Ketika pintu dibuka, para medis yang datang untuk mengantarkan jenazah. Anna memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Lewat sang terlebih untuk mendapatkan perhatian dari perawat lain. Tapi mendapati diriku tidak bisa bergerak sama sekali. Perawat juga kembali tanpa menemukan sesuatu yang tidak normal. Jadi Anna melewatkan satu-satunya kesempatan untuk membantunya. Dan saat ini Anna juga sangat putus asa. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan ketiga pria ini padanya. Kemudian Harvey dan Pete mendiskusikan bagaimana menangani Anna. Tapi Paul tidak mau melakukan itu. Paul bertekad untuk membawa Anna keluar. Dia benar-benar mengabaikan apa yang dilakukan kedua temannya. Tentu saja Pete tidak akan membiarkannya pergi. Keduanya bertengkar sengit. Kemudian Anna berkata dengan suara yang lemah bahwa dia tidak akan menceritakan apa yang terjadi di sini. Tepat ketika Paul membuka pintu, dia menemukannya terkunci. Dia balik dan bebida kuncinya. Tapi Harvey bilang dia meninggalkan kuncinya di luar. Paul tidak punya pilihan selain mengetuk pintu untuk meminta bantuan. Amarah Pete juga muncul langsung.
langsung memarahi dan menjatuhkan Paul ke tanah. Tinju demi tinju menghantam Paul. Ketika Harvey memisahkan keduanya, dia menemukan bahwa Paul telah dipukuli dan diusir. Peter menyadari bahwa dia telah memukul sedikit keras. Dia melihat bahwa Paul dalam bahaya jika dia tidak sembuh tepat waktu. Dua orang juga berencana untuk meminta bantuan. Mereka dengan shot membereskan darah dari tanah datang ke sini pada waktu yang sama. Mereka juga sukses berkencan dengan rekan kerja. Ketika Harvey kembali, ia menemukan bahwa Paul telah kehilangan terlalu banyak. Melihat teman baikku pingsan, hatiku hancur. Merasa sangat bersalah. Berniat membawa Anna ke rumah sakit untuk perawatan, tapi dia segera ditolak oleh Pete. Dan dia memberitahu Harvey bahwa sekarang Anna ada di luar sana, mati. Jika Anna membicarakannya, kemudian mereka berdua akan masuk penjara. Setelah kata-kata Pete, dia juga berhasil meyakinkannya. Dan Anna juga merangkak ke sisi Paul dengan segenap kekuatannya. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon. Pada saat menelepon, itu kebetulan ditemukan oleh Pete. Lalu dia meraih telepon. Aktris ini sangat sengsara. Pria itu mabuk dan tidak bisa melepaskan dirinya. Siapa yang tahu bahwa orang di bawahnya tiba-tiba meledak sampai mati? Agar tidak bertanggung jawab, aku ingin diam. Anna bilang dia hanya menelepon ayahnya. Tunjukkan bahwa kamu masih hidup. Tidak ada lagi yang dikatakan. Keduanya yang tidak punya pilihan hanya bisa memilih untuk mempercayainya dan berdoa agar dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dan saat itulah telepon berdering. Ayah Anna yang menelepon. Ternyata Anna tidak menghubungi telepon barusan. Setelah mengetahui bahwa dia telah ditipu, dua orang ini marah. Peter mencengkeram leher Anna dan memperingatkannya untuk membunuhnya karena bermain trik. Lalu keluar dan cari kotak yang bisa menahan tubuh dan minta Harvey mengikat Anna. Setelah mereka mengikat Anna, mereka mulai membersihkan darah di tanah. Anna melihat kesempatan untuk melarikan diri. Setelah kekuatan 9 banteng dan 2 harimau, tali itu terlepas juga. Dia berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan merangkak keluar sedikit demi sedikit. Pete juga menemukan Anna hilang. Mulai mencari. Perlahan melewati lorong menuju pintu darurat. Akhirnya naik lift. Dia pikir akan diselamatkan seperti ini. Namun tepat saat lift tertutup, sepasang tangan besar mendobrak lift yang akan tertutup. Anna sekali lagi diseret kembali ke kamar oleh Pete untuk menghindari kecelakaan. Keduanya juga langsung meletakkan Anna di ranjang kamar mayat. Kemudian masukkan tubuh Paul ke tempat sampah dan angkut keluar. Ketika dia akan pergi, dia mendengar batuk samar lagi. Masuk dan temukan bahwa Anna tidak mati. Hati nurani berinisiatif untuk melindunginya. Saat keduanya hendak pergi, Pete berbalik lagi. Bertemu Anna yang sedang berpakaian. Pada saat ini Pete tahu bahwa keduanya telah bekerja sama untuk menipu dirinya. Marah, dia mencekik leher Harvey. Tapi dia langsung ditusuk oleh Anna di belakangnya. Peter juga menerima bekal makan siang. Harvey menatapnya ngeri. Tanpa diduga, pisau itu masuk ke tubuhnya di detik berikutnya. Kemudian Anna tidak ingin membuat beberapa pisau lagi. Akhirnya Anna terduduk lemah di tanah. Saat ini hanya Anna yang awalnya mati yang tersisa di kamar mayat. Ceritanya berakhir di sini. Jika Anda suka, Anda dapat meninggalkan pesan di area komentar.